Nah, nanti ketika listriknya nyala, maka dia bakal permukaan air bakal naik. Nah, di sini bakal otomatis masuk lagi air ke sini. Nanti oke, langsung aja kita bahas lah ya. Langsung aja kita coba nyalain listriknya ya, teman-teman ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ini kondisinya seperti ini. Oke, udah nggak turun lagi airnya ya. Di sini juga udah nggak nambah-nambah lagi tuh airnya. Sudah stop. Sekarang kita nyalakan listriknya. Kita simulasikan ketika listriknya nyala ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Oke, di video kali ini saya kembali mau ngebahas masalah SAM filter ya teman-teman ya. Jadi video saya yang sebelumnya itu yang ngebahas SAM filter juga, itu lumayan rame yang nonton, lumayan rame juga yang komen. Tapi komentarnya nih banyak yang kurang mengenakan ya teman-teman ya. Ya, di situ kan ngebahas mengenai SAM filter yang nggak pakai ngelubangin kaca akuarium, terus yang anti luber, anti banjir ya, walaupun di situ masih tetap manual ketika listriknya nyala gitu ya. Jadi ketika mati lampu, bener di SAM filternya itu nggak luber, tapi ketika lampunya nyala itu dia nggak bisa otomatis masuk lagi ke akuarium dan harus dipancing. Dan itu sebenarnya sudah saya jelasin di video itu juga ya. Kalau teman-teman sebenarnya nonton sampai selesai, itu harusnya teman-teman bisa perhatikan ya apa yang saya sampaikan di situ. Dan di sini saya mau sharing lagi ya. Ini sharing ya. Mau sharing lagi mengenai SAM filter yang bener-bener nggak melubangi kaca akuarium, terus bener-bener insya Allah nggak luber, nggak banjir, dan ketika listriknya nyala itu insya Allah bisa otomatis balik lagi, nyedot lagi tanpa harus dipancing-pancing manual. Jadi ya ini bakal saya jelasin di video kali ini. Nah, sebenarnya untuk sistem filtrasi yang saya pakai ini tuh udah cukup lama ya. Jadi waktu video sebelumnya itu memang ada bukan kesalahan sih, kekurangan ketika listrik nyala lagi. Tapi itu sebenarnya udah saya benerin udah lama juga. Tapi ya baru kali ini saya bikinin videonya, bukan klarifikasi sih, bikinin penjelasan yang lebih benar, yang lebih baik untuk SAM filter yang saya pakai sekarang gitu. Oke, langsung aja. Jadi kali ini model filtrasinya nggak jauh berubah, hanya berubah di penyusunan pipa output ke SAM filternya aja yang ada beberapa sedikit perubahan. Nah, nanti bakal saya kasih tahu perubahannya ada di mana aja dan gimana sistemnya bekerja dari SAM filter yang lagi saya pakai ini. Nah, di sini kalau kita lihat pipanya cuma ada ini ya teman-teman ya, yang pipa putih ini. Nah, ini pipa untuk nyedot airnya dari sini ya. Jadi air masuk ke sini, nah turun ke bawah sana ke SAM filter. Nah, kemudian di sini juga, nah ini adalah kuncinya ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya yang membedakan dari sistem yang kemarin itu yaitu ini sebagai pembatas air turun ke bawah. Jadi kalau ininya udah ini nyedot juga ya, ini jalurnya itu nyedot ke belakang sana, jadi bukan ke sini ya. Ini juga nyedot ke belakang, jadi sama kayak gini nyedot, cuma ini lebih kecil dan kuncinya cuma buat istilahnya kuncian aja. Kalau misalkan air lebih udah turun dari pipa ini kan nggak full tuh pipanya tuh. Kalau kita lihat di sini, nah ini pipanya teman-teman, kelihatan nggak? Nah, ini pipanya nih, nah yang di atas itu tuh pipanya tuh, itu jadi batas pipa ini. Jadi ujung pipa ini cuma masuk sekitar 2-3 cm ke bawah permukaan air gini teman-teman. Nah itu jadi kalau airnya turun dan pipa itu udah melewati bawahnya, nah, air akan berhenti. Kalau yang sebelumnya kan kita pakai sistemnya di sininya dilubangin ya teman-teman ya.
Jadi bagian pipa ini dilubangi, ketika airnya udah melewati lubang itu akan berhenti dan stop, nggak ngalir ke bawah. Tapi kali ini nggak, kita pakai stopnya itu pakai cara ini. Jadi pakai pipa yang di sini, ketika air udah berhenti mengalir ke bawah, dia juga akan berhenti. Nah, di bagian belakangnya seperti apa, ini bakal kita lihat juga. Kebetulan saya udah bikin video sebelumnya. Jadi ketika waktu itu kita setting, saya udah bikinin video untuk settingan atau bentuk dari pipa yang di belakang itu seperti apa. Nah kurang lebih seperti ini nih. Nah, kalau teman-teman lihat, nah bentuknya tapi terbalik ya. Nah bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau yang di paling kanan itu adalah pipa output yang nyedot yang sekarang. Kalau sekarang ada di sebelah kiri. Nah yang di atas ini, yang lebihan pipa ini, itu yang sekarang kita pakein sambungan ini, pipa kecil ini ya. Nah kemudian ke bawahnya itu ada buat nguras sama input ke SAM-nya. Jadi kurang lebih bentuknya kayak gitu ya. Jadi ada oh ya, ada kuncian T-nya juga ya. Nah di situ ada pipa T yang kita buat sebagai pembatas air dari pipa yang akan turun ke SAM itu seberapa tingginya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, nah pipa T yang sebelah kiri ini itu tingginya kita atur sesuai dengan tinggi air turun mau semana teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus ukur kira-kira nanti SAM-nya bakal penuh ketika air turun sampai mana. Nah itu kunciannya di pipa T ini juga. Nah kenapa saya bikin setinggi ini, biar air cukup turun sampai situ aja teman-teman. Jadi nggak sampai bawah, cukup turun sampai situ. Dan yang pipa kecil ini tadi nanti bakal saya jelasin fungsinya ketika listriknya nyala ya teman-teman ya. Jadi intinya bentuknya seperti ini di belakang sana, cuma dibalik aja ya. Nah ini bentuknya seperti ini, ada pipa untuk kuras sama pipa output ke SAM filter. Nah sekarang kita lihat di bagian SAM filternya ya teman-teman. Oke ya, jadi di bagian SAM filter ini sebenarnya nggak banyak perubahan ya yang tadi saya bilang. Nah ini pipa yang bentuk T tadi ya, bukan bentuk T, apa yang output untuk kuras nih. Nah ini yang masuk ke sini kan. Di sini juga saya kasih keran untuk mengatur debit air yang masuk ke SAM filter. Jadi enak teman-teman, mau gede atau mau, kalau misalkan kegedean atau kekecilan tinggal kita atur dari keran sini. Oke kayak gitu aja sih, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Nah bedanya nanti di sini ya. Nah ini di sini itu seperti yang gambar tadi. Nah jadi contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Nah langsung ya seperti biasa, tanpa perubahan. Nah di sini langsung masuk ke bagian pompa atau chamber terakhir. Nah ini masuk ke atas, masuk ke sana, keluar ke sana. Untuk media filternya udah saya jelasin, sering saya jelasin, masih sama. Di sini mekanis semua, di sini biologis, di sini juga biologis. Di sini ya lampu UV sih biasanya, cuma lagi dimatiin. Langsung naik ke atas. Oke sekarang kita coba matiin aja ya, kita coba simulasikan. Nah ini yang sering teman-teman banyak tanya ini, coba kalau misalkan listriknya mati terus nyala lagi kayak gimana. Nah sekarang kita tes aja ya teman-teman ya, langsung kita tes. Nah ini udah saya mati, ini saya cabut pompanya. Oke kita lihat, nah di sini udah mati. Oke air harusnya turun sampai sebatas bibir ini. Nah di sini bakal turun nih teman-teman. Nah kedengeran tuh suaranya ya. Oke air kelihatan mulai berkurang, mulai habis. Nah jadi ketika pipa ini sudah
tidak kedap air atau tidak kedap udara atau udah kemasukan udara, ini kan udah kosong nih karena airnya udah turun kan, udah kemasukan udara. Nah jadi pipa yang di sini juga bakal menurun, debit airnya jadi kecil karena ikut-ikutan masuk udara juga gitu ya teman-teman ya. Nah di sini saya udah setting untuk ketinggian air ketika lampu mati sekitar segini nih, saya udah tandain gitu. Jadi ya memang bakal agak lama karena debit yang turun dari sini udah kecil karena ya yang tadi pipa kecil itu udah masuk udara. Jadi kalau pipanya udah masuk udara, otomatis airnya atau debit airnya akan menjadi kecil. Nah ini masih keluar tapi tetap kecil dan cukup lama kalau kita tungguin. Tapi nggak apa, kita coba tunggu sampai setinggi apa airnya bakal turun ya teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi ke bagian atas. Nah itu bagian pipanya kalau teman-teman bisa lihat. Nah ini udah keluar dari air ya, udah keluar dari air, jadi udah nggak masuk air lagi ke sana. Jadi airnya udah nggak turun lagi lewat sini ya, airnya udah nggak turun lewat sini. Dan pipa yang sebelah sini juga udah mulai kecil debit airnya ke bawah ya karena udah masuk udara. Jadi kuncinya kalau misalkan si pipa kecil ini sudah kedap udara atau sudah full dengan air, udah nggak ada udara lagi di dalamnya, maka air yang turun dari pipa ini juga akan ikut mengeluarkan udara sisanya gitu. Nah lama-kelamaan debit air akan kembali membesar karena udara yang terperangkap di dua pipa ini udah keluar semua, maka debit airnya bakal jadi lebih besar kayak gitu. Nah ini kita lihat airnya udah mulai turun. Nah ini saya tandain sih, biasanya bakal turun sampai setinggi ini aja nih. Nah di sini juga kita lihat tuh sudah mulai naik lagi, naik di sump filternya ya teman-teman ya. Oke, sambil kita nunggu, mungkin nanti biar lebih jelas ini bakal saya coba bersihin dulu ya, karena ini udah kelihatan agak banyak lumutnya, jadi airnya nggak kelihatan masuk ke sini. Jadi ini bakal saya bersihin biar nanti teman-teman bisa ngelihat ketika listrik dinyalakan air yang masuk ke sini seperti apa gitu ya. Ya oke teman-teman. Nah jadi ini pipanya udah saya bersihin. Jadi ini saya pakai pipa akuarium yang biasa ya, akuarium yang biasa untuk poret biasa. Terus saya sambungin ke pipa L nya. Nah habis itu saya masukin ke sini teman-teman, saya sambungin ke sini. Itu kalau nggak salah ini pipa setengah ya, pakai pipa setengah, jadi masuk ke sini. Nah si ujungnya ini cuma masuk sekitar 2-3 cm ke dalam permukaan air. Oke, nah nanti saya coba bakal pasang lagi ke situ. Terus sekarang kita lihat, nah ini udah selesai. Jadi ini air turun sampai sini aja, bener sesuai tanda ini, kurang lebih air cukup turun sampai sini ya. Kita lihat ke bagian samnya. Oke, di sini nggak luber, nggak banjir, cukup sampai sini aja ya kurang lebih tuh. Oh ternyata udah di bawah tanda yang saya tandain. Nah sekarang kita lihat nih, ini kan yang output ke sump ya, kita lihat udah nggak ada air lagi yang ngalir, udah nggak ada air lagi yang ngalir, nggak ada air lagi yang ngalir, udah berhenti karena udah ketinggian airnya udah kita setting di pipa T tadi, pipa T yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi kuncinya pertama di pipa ini untuk menghentikan atau memperlambat debit air yang akan masuk ke pipa ini juga ya. Jadi ketika airnya udah kosong di pipa ini, udara bakal masuk dan dia juga bakal masuk ke pipa yang satu ini udaranya. Jadi ketika udara masuk, otomatis debit air akan berkurang atau melambat ya teman-teman ya. Ketika debit air melambat, dia bakal turun sampai batas pipa T yang tadi udah
kita bahas. Nah, ini segini adalah ketinggian dari batas pipa T yang tadi kita bikin. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita nyalain, tapi sebelum kita nyalain, kita pasang dulu pipa kecil ini di situ ya. Nah, ini udah saya pasang pipa yang kecil ini. Gunanya buat apa? Jadi ya gunanya itu tadi, ketika air turun melewati batas pipa ini, maka udara bakal masuk ke sini dan memperlambat flow ke pipa yang sebelahnya ya. Nah, karena ini pipa ini sama pipa ini sebenarnya kan nyambung ya. Kalau kita lihat dari gambar yang tadi udah saya kasih, ini pipa ini sama pipa ini nyambung. Jadi ini juga bakal menentukan tinggi atau besaran output yang keluar dari sini. Jadi kalau ketika di sini udah masuk udara, di sini juga bakal kemasukan udara dan memperlambat debit air yang turun. Gitu. Nah, nanti ketika listriknya nyala, maka dia bakal permukaan air bakal naik. Nah, di sini bakal otomatis masuk lagi air ke sini. Nanti oke, langsung aja kita bahas lah ya. Langsung aja kita coba nyalain listriknya ya, teman-teman ya. Jadi kondisinya seperti ini. Ini kondisinya seperti ini. Oke, udah nggak turun lagi airnya ya. Di sini juga udah nggak nambah-nambah lagi tuh airnya. Udah stop. Sekarang kita nyalakan listriknya. Kita simulasikan ketika listriknya nyala ya teman-teman ya. Oke. Ini simulasi ketika listriknya nyala, ketika pompa nyala. Nah, maka kita bakal tunggu ketinggian permukaan air kembali seperti semula. Nanti kita bakal lihat di sini bakal ada yang masuk ke dalam pipa ini. Nah, kenapa begitu? Karena tadi kita udah kasih bagian T-nya itu ya. Nah, di situ jadi air nyimpen sebatas tinggi itu. Nah, nanti di sini kita lihat air bakal masuk ke dalam pipa ini otomatis ya. Karena ketika pompa nyala, air juga permukaan airnya naik lagi. Sebenarnya ini air udah mulai turun lagi di sini teman-teman, tapi dengan debit yang masih kecil nih itu. Kalau teman-teman lihat ya, ini udah mulai turun lagi nih tanpa kita pancing, tanpa kita apa-apain. Itu udah mulai turun. Ini karena saya pakai kain jadi kurang kelihatan ya, tuh. Air udah mulai turun. Tapi enggak sekencang seperti sebelumnya. Karena apa? Ya karena di sini ketinggian dari pipa ininya tadi kita settingnya agak terlalu tinggi, makanya kita perlu sambungin ke sini. Jadi nanti ketika semuanya sudah kedap udara, sudah terisi air semua, maka debitnya akan kembali kencang. Gitu ya. Kalau nggak pakai ini, debit air yang keluar ke sini tuh kalah. Debit air yang keluar ke sini kalah dengan kecepatan pompa ininya. Jadi bakal tekor. Makanya kita coba pakai ini. Nah, ini kita bakal lihat ya. Nanti akan ada air yang naik ke sini. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, di sini air udah mulai masuk ke pipa kecilnya. Udah mulai kesedot ya. Nah, ketika nanti dia udah full masuk ke sana semua, udaranya bakal hilang. Terus yang ini bakal kedap udara dan bakal lebih kencang untuk arusnya ya. Oke, nah kita lihat. Dia perlahan-lahan naik. Nah, jadi dia bakal ikut turun. Dan arus atau debit air bakal kembali kencang. Nah, ini udah mulai masuk semua. Jadi di sini udah kedap udara. Di sini udah kedap udara, maka di sini juga akan kedap udara. Kita lihat. Oke, ini kalau teman-teman lihat, nah, airnya udah mulai kencang lagi.
debit airnya udah mulai kenceng dan dia bakal bisa ngimbangin si pompanya. Nah, ya, jadi udah mulai kenceng tuh, turunnya udah mulai kenceng. Nah, jadi di sini ketinggian air sebenarnya segini ya teman-teman ya. Ketinggian di sump filternya normalnya segini. Nah, jadi dia sudah bisa mengimbangi. Nah, nanti kalau misalkan debit airnya kurang besar, teman-teman tinggal buka kerannya, atau kalau misalkan debit airnya terlalu besar, teman-teman tinggal kecilin lagi. Jadi simple seperti itu. Ini sistem filtrasi sump filter yang sekarang saya pakai tanpa melubangi kaca akuarium. Jadi benar-benar langsung pakai daya gravitasi ke belakang. Tapi di sini tadi settingannya ada pipa T dan sambungan ke pipa kecil ini. Nah, jadi di sini dia udah kedap udara tuh teman-teman ya. Jadi pastiin aja ini nggak mampet, terus nggak bocor atau nggak bocor udaranya. Jadi biar kedap udara semua, maka outputnya bakal lebih deras, bakal lebih kencang. Kalau misalkan nggak pakai ini atau udaranya masih terperangkap di dalam pipa output ke dalam sini, nah itu nanti debit airnya nggak bakal deras, nggak bakal kencang, nanti malah bakal jadi tekor, karena ini saya pakai pompa yang 3000 liter per jam. Oh ya, untuk ukuran akuariumnya, kalau teman-teman yang belum tahu, ini 1,5 atau 150 cm kali 60 kali 60. Untuk sump filternya ukuran 1 meter kali 40 kali 40 dibagi 4 chamber ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi kalau udah kayak gini, kita insya Allah nggak perlu khawatir lagi kalau mati lampu, karena akan otomatis nyala lagi ya teman-teman. Akan otomatis masuk lagi, atau akan otomatis turun lagi ke dalam sump filternya. Jadi tanpa melubangi kaca akuarium. Kemudian insya Allah nggak bakal banjir, nggak bakal luber di sininya, karena tadi udah kita stop atau udah kita potong di ketinggian air dengan pipa T tadi. Kemudian insya Allah ketika listriknya nyala, dia bakal otomatis turun lagi karena udah kita pasangin si pipa kecil ini. Nah, nanti dibantu untuk memperbesar debit airnya kembali turun ke sini. Begitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, insya Allah bakal saya balas. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Sistem filtrasi yang nggak pakai melubangi kaca, anti banjir, anti luber, dan otomatis nyala lagi ketika listriknya nyala. Jadi alhamdulillah was-wasnya berkurang teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini jadi udah nyala kembali, airnya udah turun. Di sini kita pastikan nggak ada udara bocor segala macem. Udah otomatis jalan lagi, outputnya oke, pipa nyedotnya oke, keluarnya oke, jadi beres. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi informasi, dan semoga menjadi edukasi buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe channel Fandi Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum.